Oke, selamat jumpa kembali rekan-rekan Josu Tech Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita servis rem depan mobil kita sendiri. Kebetulan ini mobil Panther. Yang akan kita buka pertama untuk servis rem depan, yang pertama kita buka ini ban mobil ini. Maka yang kita perlukan adalah kunci roda nomor 19. Kalau misalnya rekan-rekan sudah punya standar, kalau enggak kita pakai ini rekan-rekan. Nah, model seperti ini. Kemudian kita perlu dongkrak. Kita bisa pinjam dongkrak, bukan standarnya Panther saja untuk pegangan dia. Kalau standar Panther kan rekan-rekan tahu semua, sistem yang tabung ya. Jadi kita bantu dengan dongkrak segitiga ini untuk menahan. Nah, karena saya kerja sendiri tidak ke bengkel, jadi kita nggak bisa langsung membuka kedua ban ini. Kita kerjakannya satu dulu. Yang pertama kita akan kerjakan yang sisi kiri, ban depan kiri ini. Nah, setelah ini kita perlu juga gemuk. Yang ini gemuk ini mereknya rekan-rekan bisa model apa, macam-macam banyak. Gemuk ini nanti akan kita pakai untuk di kampas remnya, dan untuk pada saat nanti kita akan buka kalipernya. Caranya gimana nanti akan saya kasih tahu sama rekan-rekan juga. Kalipernya akan kita buka, kemudian pada waktu memasukkan kalipernya kita kalau bisa memakai tracker yang saya buat sendiri. Kebetulan ini gampang sekali cara membuatnya. Ini tracker saya buat sendiri dari besi. Nanti untuk cara pembuatan tracker ini di postingan saya berikutnya. Ini kita perlukan tracker ini untuk mendorong piston yang sudah kita keluarkan dan kita bikin bersih. Karena gejalanya ini kalau di rem dia bunyi cek cit itu berarti ada permasalahan di kampas rem dan piston remnya. Nah, juga untuk itu kita juga memerlukan kunci ring pas. Ini kunci ring pas 17 dan kunci ring pas 14. Ini akan kita pakai untuk membuka rumah rem. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan amplas kasar ya. Amplas kasar nih, amplas 500 yang kita butuhkan untuk mengamplas kampas rem nanti yang telah kita buka. Kemudian juga minyak rem, karena sekaligus akan kita ganti minyak remnya dengan minyak rem yang baru. Nah, gitu rekan-rekan untuk alat-alat yang perlu kita siapkan pada saat kita akan servis sendiri. Jadi kita tidak usah ke bengkel. Ini karena ini pengerjaan ini gampang sekali. Oke, sekarang kita akan membuka ininya dulu. Kita akan membuka bannya dulu. Kita kendorkan dulu. Kita kendorkan seperti ini rekan-rekan. Ini tempatnya kita kendorkan semua. Tapi ini jangan dilepas dulu bannya. Kita kendorkan saja. Ini ada 6 mur. Kita kendorkan. Setelah kendor, ini kita dongkrak ke bawah. Oke, saya skip dulu ya rekan-rekan. Saya skip untuk saya pasang dongkrak. Nah guys, sudah didongkrak. Jadi ban bisa diputar nih dok, udah terangkat ya. Nah, sekarang baru kita lepas bannya ya. Ini ada 6 mur ban, semuanya kita buka guys. Ini ban sudah dicopot untuk keamanan. Maka ban itu taruh di bawah bodi, jadi kalau ada apa-apa dengan dongkrak kita tidak terlalu fatal karena dibantu tahanan oleh ban ini. Makanya kalau kita buka ban, usahakan ban ini
selalu taruh di bawah bodi mobil kita. Nah, ini kaliper rem, rekan. Ini kaliper rem. Oke. Kita akan buka kaliper rem ini. Kita akan buka kaliper rem ini. Dia ada dua baut. Ada satu baut 14 di belakang sini, nanti akan saya perlihatkan di sini, belakang sini baut 14. Dan nanti kita juga akan mencopot selang minyak rem. Ini memakai kunci 17, ring 17. Sedangkan kalau di sini memakai ring 14 untuk membuka kaliper ini. Oke. Nah, caranya seperti ini kan. Kita ambil kunci ring 14. Oke. Sekarang rekan-rekan, saya dibantu oleh keponakan nih. Dia ahli permotoran. Ini pakarnya. Oke. Ini kita pakai kunci 14. Kemudian sini ya, kita tekan. Oke. Nah, udah terbuka. Kita buka. Ini kunci pen kaliper. Ini namanya kunci pen kaliper. Dia memakai kunci 14. Oke. Ini saya akan buka saja. Oke. Ini pen baut pen kaliper. Oke, nanti ini kita bikin bersih karena ini terlalu kotor. Nah, kaliper remnya ini kita angkat begini, saudara. Tapi karena kita akan mengganti, akan membersihkan piston kaliper rem, maka kita juga akan melepas dulu ini selang minyak rem. Kita kendorkan saja sedikit memakai kunci 17. Oke. Kenapa kita kerjakan di atas, kita kendorkan? Sebab kalau nanti ini kaliper rem kita sudah angkat, sudah kita copot, kita mau lepas ini agak susah. Jadi kalau dia masih ada pegangan seperti ini, kita ininya. Oke, kita pukul-pukul pelan-pelan saja. Kemudian kita tarik lagi sedikit, kita kembalikan ke posisinya. Barulah kaliper rem ini kita angkat dari bawah, angkatnya dari sini. Nah, seperti ini kan lihat, angkat, kemudian kita sodok keluar, kita dorong ke dalam untuk melepaskan dari pin kaliper rem atas. Nah, seperti ini. Oke. Nanti ini kita akan, nah lihat rekan-rekan, sangat kotor sekali. Di dalam sini ada kemungkinan di pistonnya ini, piston kaliper rem ini kemungkinan udah karat dalamnya ini. Nanti kita akan bersihkan. Cuma rekan-rekan harus hati-hati supaya tidak perlu mengganti packing ini. Kalau misalnya packing ini ternyata sudah robek, mau tidak mau harus kita ganti dengan yang baru. Harganya rata-rata 35 sampai 40.000 tergantung lokasi kita masing-masing ya. Nah, di sini yang seringkali bermasalah, nah yang menyebabkan kaliper rem ini tidak bisa main di sini. Di sini kuncinya. Karena itu ini tidak boleh seret. Nanti kita akan bersihkan. Ini seperti ini, kita keluarkan, kita tarik pakai tang, tarik ini. Nah, ini nanti kita amplas pakai amplas 500. Ini harus bersih supaya pergerakan kaliper rem ini lebih lancar. Nanti akan kita bikin bersih. Cara bikin bersihnya kita sabun, ini pakai sabun. Ini kita simpan. Nah, kemudian kita mau melepas, karena kita mau mencuci kaliper rem ini. Kaliper rem ini mau kita cuci. Tapi sebelum ini kita bersihkan dalamnya, kita harus mencopot pistonnya. Bagaimana cara kita mencopot pistonnya? Kalau posisi seperti ini gampang rekan-rekan. Tinggal kita pompa saja rem kita, nanti dia akan keluar. Tapi karena kita mau buka ban yang satunya, jadi begitu kita keluar, posisi selang rem ini sebaiknya dijepit pakai
ini sebaiknya dijepit pakai tang jepit kalau rekan-rekan punya. Tapi kalau rekan-rekan tidak punya, kita bisa mengakalinya. Kita jepit pakai tang ini seperti ini. Nah, ini agak keras memang, susah. Baru kita ikat di sini dengan kabel tis. Ya. Supaya minyak rem yang ada di master rem atas itu tidak habis. Karena nanti akan kita pakai untuk mendorong piston kaliper rem ban yang sebelah kanan. Karena kita kan tidak di bengkel, kita tidak punya jack stand, jadi kita hanya satu-satu ngerjainnya. Karena itu kita buka dulu yang seperti ini. Oke, nanti saya akan pompa. Ini saya akan pompa rem, maka piston rem ini akan keluar. Kita pompa terus sampai dia copot sendiri. Setelah dia copot sendiri, barulah rekan-rekan pelan-pelan mencabut ini pakai tang. Begitu piston rem ini sudah keangkat, maka minyak rem kan akan keluar. Langsung kita tutup di sini, supaya minyak rem di atas kita tutup begini. Karena kita tidak punya rem tang jepit, maka di sini nanti kita ikat pakai kabel tis supaya dia ketahan untuk nutup. Oke, kita coba ya rekan-rekan ya. Saya skip dulu sebentar. Nah guys, lihat, ini sudah saya ganjel pipa minyak rem ini. Oke, sekarang piston sudah posisi di luar. Ini akan kita tarik. Ini rekan-rekan, ini akan kita tarik. Nih, tertarik lah kan. Nah, ini kan rekan-rekan lihat nih, robek nih. Maka ini nanti akan kita ganti. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat kotornya piston rem ini yang menyebabkan terjadinya seret. Nanti akan kita amplas pakai amplas halus dan pakai sabun. Mungkin pakai amplas 1000 ya, bukan amplas 500. Oke, nah sekarang kita melepas kaliper ini untuk kita cuci. Dari sini kita langsung copot saja rekan-rekan. Kita buka baut setelan dari pipa selang minyak rem master atas ini ya. Kita buka pakai kunci ring pas 17. Nah, seperti ini. Oke. Nanti akan kita cuci. Nah, sekarang sudah terlepas. Nah, ini di sini rekan-rekan perhatikan, di sini ada seal. Ini jangan sampai hilang kalau bisa seal ya. Tuh ya. Jangan sampai hilang. Kalau tidak mau dicopot ya nggak usah dicopot saja. Ini kita taruh sini, oke? Maka ini nanti akan kita bikin bersih. Kita cuci pakai sabun semuanya. Karet-karetnya kita bikin bersih, kecuali karet pengaman dari piston rem yang harus kita ganti dengan yang baru karena dia sudah rusak. Oke, ini kita copot saja seperti ini rekan-rekan. Nah, nanti kita cuci, kita rendam, kita cuci. Nah, kemudian di sini ada karet nih. Ini jangan sampai hilang juga rekan-rekan. O-ring. Di dalamnya ada O-ring. Kita ambil. Pakai obeng kecil nanti. Nah, ini O-ring ini kita copot. Nanti juga ini akan kita cuci, kita bikin bersih O-ringnya. Dan di sini sela-sela ini nanti kita cuci, kita bikin bersih ini semua. Ini juga kita bikin bersih. Nah, tinggal direndam di ember sabun. Kita cuci semua bersih. Dalam-dalamnya kita bikin bersih. Ini kan kotor-kotor nih. Ini kotor-kotor ini yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam piston rem itu bekerja. Nah, inilah master remnya. Ini master remnya.
kita copot satu-satu. Dia ada dua, satu dalam, satu luar. Nah, di satu ini ada platnya. Nanti kita cuci semua baru kita amplas. Ini kita buka untuk yang luar, yang dalam kita buka. Ini bracket master rem. Ini juga nanti kita cuci. Ini kita bikin bersih semua nih dari kotoran-kotoran ini. Oke. Ya, ini kurang. Ya. Nah, setelah itu nanti ini kita cuci pakai sabun. Kita cek ini ternyata masih bagus ininya, cakramnya, disnya masih bagus, tidak ada kecacatan. Kalau misalnya ada baret-baret, rekan-rekan harus membubutnya. Kalau sudah satu kali dibubut, rekan-rekan harus ganti cakram disnya ini. Cakram dis ini kalau untuk painter satu pasang tergantung merek, kurang lebih harganya sekitar 750 sampai 1 juta. Oke, nah setelah ini kita akan bikin bersih. Sementara ini dulu. Oh ya, rekan-rekan jangan lupa sebelum dilanjutkan jangan lupa rekan-rekan like, subscribe, dan tulis komen rekan-rekan. Sementara saya coba dulu, saya mau bikin bersih ini. Setelah itu saya akan menunjukkan hasilnya ke rekan-rekan setelah dicuci. Oke, ciao. Oke guys, ini sekarang udah saya bersihin. Pistonnya udah bersih, kaliper udah bersih, kampas rem ini hanya karena ini rusak, karet ini rusak, jadi kita ganti dengan yang baru. Ini yang baru, ini akan kita pasang ya. Oke, kita buka langsung. Nah, karena dia baru, dia dapat, jadi dapat pastanya. Kalau misalnya kita nggak punya pasta, kita bisa ganti pakai minyak rambut atau pakai ini, Amazon fix nih. Gitu ya. Nah, caranya karena ini udah ada pasta, ini pasta ini kita robek, kemudian ini kita ambil sedikit, ini kan deh. Oh ya guys, sekali lagi, kemudian kita poles di sini, di lingkaran ini. Oke. Nah, di rumah piston ini. Nah, setelah itu karet o-ringnya ini juga kita kasih pasta ini. Kita kasih pasta sedikit saja. Kita kasih pasta ini. Oke. Nah, ini semua kita kasih pasta, terus kita masukkan di sini. Kita masukkan. Dia ada di posisi lubang garis kedua sini. Ini kita masukin ini. Tidak boleh miring ya guys. Dia harus lurus ya masukinnya. Bannya guys, lihat guys. Masukin pelan-pelan. Ini semua masukin. Bentar ya guys. Nah,
kita masukin aja begini seperti biasa. Oke guys, jadi kita udah masang o-ringnya. Sekarang kita masukin pistonnya. Setelah kita olesi dengan gemuk, kita masukin pistonnya. Kita tekan begini. Nah, sebelum dia turun penuh, kita kasih karet pengaman ini. Kita kasih di atasnya begini. Ini. Oke. Nah, lihat. Seperti ini guys. Oke. Nah, baru kita turunkan sampai bawah. Tekan saja biasa, dia tidak terlalu keras. Kalau keras kita pakai ini, pakai tracker. Nah, oke, terus turunkan sampai full ke bawah. Tekan saya. Ya, terus sampai full bawah. Ini kita rapikan kembali. Seperti ini guys. Nah, terus kita tekan sampai mentok. Nah, seperti ini guys. Cara masang karet pelindungnya. Oke. Kemudian kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan, barulah kita pasang kawat pengikatnya. Ya guys, ini dibutuhkan ketelitian ya guys. Kalau kita nggak teliti, ini bisa robek ya, kita agak sulit lagi. Agak sulit untuk membuka piston yang sudah masuk kedudukan ini. Caranya kalau memang seperti itu kejadiannya gampang saja guys. Kalau sudah seperti ini tiba-tiba robek, karet pelindung ini robek, untuk keluarkan kembali piston ini gampang. Kita pergi ke tukang tambal ban, terus kita minta dia kompresornya itu semprot dari sini guys, dari sini semprot pakai kompresor di tukang tambal ban sekuatnya, nanti dia akan terlepas sendiri ini pistonnya. Caranya seperti itu. Kalau misalnya kita sudah seperti ini, karetnya ternyata robek karena kita masangnya mungkin cepat-cepat sehingga merusak merusak karet pelindung debu ini. Ini penting nih guys. Karet ini kelihatannya tidak penting, tapi ternyata ini penting karena ini yang sebetulnya melindungi debu-debu halus dari jalan raya masuk ke sela-sela piston dan kaliper ini. Jadi ini memang harus harus dipasang. Seperti ini kita rapikan terus. Ya, ini seperti ini guys. Nah, seperti ini kita harus teliti. Oke, udah terpasang guys. Oke, nah barulah kita ikat pakai ring pengikat. Caranya gini guys, caranya ini diingkuk, ini dilipat gini, tekan ke sini sambil diikat, satu pencet, masukkan, dan ini juga sama seperti itu, tahan, tekan pakai ini. Nah, masuk dah. Tinggal kita masukkan dia di sela-sela pojokan di dalam. Jadi caranya gampang sekali guys. Nah, oke. Tinggal kita selipkan dia di besi ujung sini, sela-sela ini. Nah, seperti ini jadi guys. Oke. Sudah jadi pemasangan piston, karet, dan kawat pengikat ini. Oke, sekarang kita naikkan kembali ke roda kita.
balik kita bikin bersih. Biasa, jangan lupa memasang dudukan pen kaliper. Kita harus pakai gemuk. Oke, gemuk ini kita kasih di dalam seperti ini. Kita masukin. Cara masukinnya gampang guys. Cara masukinnya ini kita tekuk seperti ini, baru kita sodok. Nah, masuk sudah, barulah kita pasang ini ya, selongsong kaliper ini. Kita kasih gemuk yang banyak, bukan banyak tapi secukupnya guys. Setelah itu baru kita masukkan ke sini. Kita dorong supaya dia tembus keluar. Ini gampang sekali guys. Nah ini guys, sampai masuk ya, sampai masuk. Kita rapikan yang di sebelah sini. Nah seperti itu, kita keluarkan lagi seperti ini supaya dia masuk di tempatnya. Oke, nah lihat guys, nah seperti ini. Nah kita cek, ternyata dia sudah normal. Oke, selongsongnya sudah kita tambahin gemuk di dalam sini, tambahin gemuk ya. Jadi memang kalau kita betulkan rem, servis rem ini kita pasti bermain kotor dengan gemuk dan pasti tanah, jadi kita harus prepare untuk kotor-kotoran begini. Nah oke, setelah itu kita cek semua, kita rapikan lagi, sudah oke. Sekarang sebelum kita pasang kaliper ini ke posisinya, kita pasang dulu kampas remnya. Di kampas remnya guys. Oke, di pause dulu. Ya kita akan memasang dulu bracket kampas rem ini. Sebelumnya kita kasih gemuk di sini, kemudian di atas kita kasih gemuk juga. Demikian juga yang sisi dalam ini kita kasih gemuk juga, bawah dan atas kita kasih gemuk. Setelah itu baru kita pasang seperti ini guys. Pasangnya lihat, ini kasih gemuk dikit sini, ini juga kasih gemuk, baru kita pasang. Nah seperti ini guys, nih yang bawah, kemudian ini juga kita kasih gemuk, ini kita kasih gemuk untuk yang atas ini guys. Nah oke, berarti bracket atas bawah sudah, barulah kita pasang kampas rem ini. Ini adalah pegangan sekaligus juga untuk pegas ini. Kalau bisa jangan sampai rusak ya guys. Cara masangnya ini, kita bengkokin sedikit, kita letakkan di sini dan kita tekan. Nah masuk guys, sisi sebelah sini masuk. Oke, ini kita kasih gemuk di sini, di pegas ini. Demikian juga yang di atas ini. Nah setelah itu baru kita ke dalam, posisi yang dalam. Nah ini guys, udah terpasang semua ini, barulah kita naikkan kaliper remnya. Langsung saja guys, sebelum naik pen kaliper rem, ini kita kasih gemuk. Ini kita kasih gemuk
Nah, setelah kita kasih gemuk, langsung kita pasang kaliper remnya. Nah, seperti ini guys. Nah, udah. Setelah terpasang, baru kita pasang baut kaliper rem. Kita pasang baut kaliper rem di bawah, posisinya sebelah sini guys. Nah, setelah terpasang, kita kencangkan pakai kunci ring pas 14. Ini guys, kita kencangkan. Ya, sampai dia kencang. Habis itu kita benar-benar harus posisinya harus kuat sekali, harus kencang supaya dia tidak lepas. Kalau mobil jalan pasti ada getaran-getarannya. Kita harus kuat. Nah, setelah ini selesai, baru kita sambung untuk selang minyak rem ini. Langsung kita masukkan di sisi sebelah atas ini. Kita kencangkan pakai ring pas nomor 17. Nah guys, jangan lupa sebelum kita lanjut, saya minta tekan like, subscribe, dan tulis komen rekan-rekan semua di YouTube channel sini cara servis sendiri rem penter depan, kiri, kanan. Oke. Nah, setelah ini selesai, kenapa ini masih kendor? Karena pistonnya belum keluar. Nah, barulah kita kemudian melepaskan kembali tang yang kita pakai untuk menjepit minyak rem dari atas. Karena apa? Karena kan kita tidak punya tang jepit. Jadi ini kita lepas. Ini kita lepas, gunting dah. Oke, nah setelah kita lepas sudah selesai. Oke, inilah guys cara servis rem depan penter. Nah, ini belum selesai, tinggal kita selesaikan saja karena intinya sudah, yaitu membersihkan kaliper, piston kaliper, dan pemasangan kembali. Demikian juga kanvas rem ini sudah kita selesaikan. Maka tinggal kita pasang ban. Habis itu baru kita buang angin. Nah, kita buang angin melalui napel di sini untuk kita buang anginnya. Untuk cara buang angin, saya pikir rekan-rekan sudah ngerti semua cara membuang angin sehingga rem ini bisa berfungsi dengan baik. Itu guys, jadi moga-moga postingan saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau ada apa-apa di jalan pada saat kita keluar kota, misalnya rem kita ada masalah, kita tidak usah bingung, kita bisa kerjakan sendiri gitu ya. Dan untuk yang ban sebelah sana, ban sebelah kanan, sama saja cara pengerjaannya. Oleh karena itu tidak saya postingkan karena sama saja modelnya. Harus kita bersihkan seperti ini, kemudian kita buang angin gitu ya. Setelah itu selesai. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like,
kemudian subscribe dan tulis komen rekan-rekan semua. Terima kasih guys, Josie Tech Channel, ciao.